Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman raket dari Optima yang serinya Miracle Power 30 ya. Raket ini sudah kita gunakan dalam berbagai kesempatan dan menurut saya raket ini terbilang memiliki performa yang komplit. Power enak, kontrol enak, kemudian swing speed juga enak guys ya. Terlebih harganya ini yang terjangkau ya, 300 ribuan aja. Nah, pada video kali ini kita akan bahas secara lengkap, detail, kupas tuntas untuk raket ini, mulai dari feeling, karakter, detail performa, termasuk nanti jika ada catatan atau kekurangan, kita sampaikan juga ke teman-teman semua, biar teman-teman semua mendapat gambaran, bayangan, kira-kira raket ini seperti apa, dan akhirnya nanti bisa memutuskan ya, mau ambil raket ini atau tidak. Oke, jadi langsung aja kita mulai review Optima Miracle Power 30 guys. Harganya 300 ribuan ya, 300 ribu kecil dapat satu batang raket, kemudian nanti include senar ya, senarnya dari Shiken guys ini. Kemudian dapat tas kain seperti ini ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, brand Optima ini masih satu perusahaan dengan Shiken guys. Nah, untuk Shiken Sonic 12 ya dan Miracle Power 30 kemarin sempat saya coba komparasikan ya. Buat teman-teman yang sudah pernah mencoba Sonic 12 pasti tahu raket ini jenis powernya besar, enak untuk bermain power, smash-smash, gebuk-gebuk. Rata-rata beratnya batch 1, batch 2, 3U. Jadi terasa berat ya, BP-nya lumayan tinggi juga guys. Nah, saya kasih gambaran untuk Miracle Power 30, ini feelingnya sedikit lebih ringan guys, lebih ringan ya. Jadi Janet Power-nya memang tidak sebesar Sonic 12, tapi dia swingnya jadi terasa lebih enak ya. Jadi mudahnya ya raket ini lebih ramah, versi lebih ramahnya dari Sonic 12 guys. Nah, untuk raket ini ada 3 pilihan warna, jadi tinggal kalian sesuaikan aja dengan selera teman-teman semua. Ada warna oranye di sini, kemudian hijau dan juga merah-merah muda ya. Dikombinasikan dengan warna bagian atasnya ini warna hitam. Finishnya dibuat matte atau doff, desainnya cenderung biasa aja. Kualitasnya bagaimana? Menurut saya biasa aja guys ya. Nah, raket ini kemarin dalam kondisi raket kemudian terpasang senar ya, beratnya bervariasi 87, 88, kemudian ada yang 90 juga. BP-nya 310 ya. Jadi kalau kita kurangi 3 gram, 3 sekian gram ya untuk senarnya, kontribusinya kan biasanya segitu. Ya beratnya ya 84, 85 ya, 8 ada yang 87 juga ya. Untuk BP-nya di angka 300 lebih ya. Ya 300 ada yang 305 ya, perkiraan seperti itu ya. Nah, kalau dengan spek manufakturnya seperti yang tertera di sini, untuk beratnya di sini rata-rata 83 ya, plus minus, tapi kemudian BP-nya 300 ya. Jadi ya raket ini yang saya dapatkan masih dikatakan ya masih sesuai lah ya. Nah, raket ini guys yang menarik ya daripada raket pada umumnya, model frame-nya ya, bagian atas ini dia memang sedikit kayak mengerucut gitu ya, kayak lonjong gitu ya. Jadi tidak seperti raket pada umumnya yang kayak lebih isometrik gitu guys ya. Nah, ini juga ada yang unik juga di bagian frame-nya karena dia seperti ada kayak lubang-lubang gitu guys ya. Jadi ini memang raketnya tidak biasa banget ya. Jumlah chromate-nya ada 72, di sini ada chromate U juga guys, dan perpaduan frame shape-nya di sini ada sekitar join-nya ini dia flat-nya lumayan ya, atau box-nya lumayan, kemudian di bagian atas ini menuju ke atas tuh dia aerodinamisnya kelihatan banget guys. Jadi raket ini memang secara swing ya dia lebih enak ya. Nah, ada plusnya memang dengan model frame yang bagian atas cenderung lonjong, kemudian frame shape-nya ini ada lancip-lancipnya, dia swing speed-nya jadi lebih enak, jadi lebih responsif. Cuma memang buat teman-teman yang tidak terbiasa, ya bagian atas ini memang kayak gimana gitu ya. Tapi ini tidak benar-benar compact guys ya. Cuma dia bentuknya aja yang bagian atas ini kayak lonjong gitu guys. Lebih menjorok ke dalam ya. Oke, seperti itu guys. Mantap guys. Nah, raket ini kemarin dari 3 sudah saya coba 2, dan yang saya rasakan ya raket ini tidak seberat Sonic 12 ya. Jadi swing speednya enak, responsif ya. Untuk kontrol juga enak karena dia raketnya ini medium guys ya. Mediumnya ini benar-benar pas ya, atau kalian misalkan cenderungnya kemana, flex atau ke stiff. Kalau menurut saya ini dia lebih cenderung ke stiff ya. Nah, jadi untuk kontrol ini juga enak, dan raket ini juga bisa dipakai buat teman-teman yang pemula, yang baru bermain ya, hobis ya, saving fun, kemudian sampai yang kelas intermediate pun juga bisa. Dan raket ini dipakai buat bermain santai bisa, untuk bekerja keras pun ini juga bisa, diajak untuk permainan yang menuntut performa tinggi pun ini juga bisa guys ya. Nah, ambil contoh yang ini beratnya total 994 ya, kemudian BP-nya 297 guys. Yang saya rasakan raket ini ya, apa guys ya, tidak terlalu berat ya. Kalau buat saya pribadi ini raketnya beratnya pas. Mungkin kalau kalian yang pemula mungkin sedikit merasakan agak berat ya.
Untung aja BP-nya nggak terlalu tinggi ya hasil akhirnya guys. Jadi swingnya masih dapat, power dapat, kemudian swingnya masih oke, kontrolnya juga asik ya. Feel alronnya masih ada menurut saya, lebih terasa daripada Sonic 12-nya ya. Ini lebih terasa. Feel alronnya juga masih kerasa. Kemudian untuk handle gripnya ini juga enak guys ya. 8,1 dalam kondisi gripnya masih dengan plastiknya guys. Jadi ini untuk perpindahan backhand to forehand ya. Ini enak ya untuk permainan-permainan cepat. Ini asik guys. Oke. Nah, untuk shaftnya ini saya ukur dengan jangka sorong bagian bawah ini di 7,2, tapi dia semakin ke atas semakin besar ya guys. Semakin ke atas tuh dia semakin tinggi ya. Nah, seperti itu guys. Raket ini secara kestabilannya bagus menurut saya, meskipun harganya 300 ribuan, tapi secara kestabilan bagus, soliditasnya juga asik menurut saya. Dan makanya tadi saya bilang raket ini bisa diajak untuk bekerja keras, karena raket ini secara feeling enak guys, stabilitasnya bagus ya, kemudian soliditasnya juga asik. Untuk materialnya di sini menggunakan high modulus carbon graphite ya. Nah, kemudian di sini ada teknologi di raket ini enhance soft absorb vibrate material ya. Kemudian di sini ada beberapa keterangan lainnya, ada beberapa kotak di sini guys. Oke. Menurut saya raket ini boleh juga ya untuk di harganya yang 300 ribuan secara performa komplit ya. Dan untuk intermediate pasti menurut saya pasti akan suka ya, karena raket ini bisa diajak untuk bekerja keras ya. Oke, sebelum kita lanjut ke detail performa, kita tonton dulu cuplikan ketika saya menggunakan raket ini ya. Oke, jadi sal. Nah, sekarang kita akan bahas detail performa untuk raket ini ya. Sebelum itu kita coba dengarkan hitting sound dulu ya di raket ini ya. Kita ambil contoh di sini yang Miracle Power 30 warna hijau guys. Ini terpasang dengan senar Siken 66 power ya, BG Power 66 ya. Nah, kita coba dengarkan hitting soundnya.
Ini tarikannya rata-rata di crossnya 30, kemudian mainnya 28, kemudian ada juga yang crossnya 29, mainnya 27 lbs ya. Itu soalnya seperti ini guys. Nah, seperti itu ya, tinggal kalian kasih senar yang bagus aja, pasti hitting soundnya bagus guys. Nah, kurang lebih mirip-mirip ya. Kemudian yang ini seperti itu guys. Nah, menurut saya untuk bermain power ya, raket ini boleh juga guys ya. Asik guys, untuk harganya 300 ribuan, raket ini enak juga untuk bermain power. Saya kasih nilai 9 guys ya. Untuk lob juga nggak susah ya. Saya kasih nilai 9 juga. Untuk drive, ini juga meskipun apa guys ya, raketnya cenderung berat kepala, tapi ini untuk drive saya nggak tahu ya, terasa enak guys. Karena mungkin faktor frame shape-nya. Kedua dari bentuk frame-nya bagian atas yang dia sedikit menjorok, tentu aja memberikan aerodinamika yang lebih baik ya guys ya. Jadi untuk drive ini juga asik guys ya. Nah, saya kasih nilai 9 juga ya. Saya terkesan dengan swing speed di raket ini ya. Untuk defense raket ini menurut saya nggak susah, saya kasih nilai 9 juga. Untuk netting dan drop shot sebenarnya lebih ke skill, tapi ini oke juga, bisa saya kasih nilai 9. Untuk kontrol saya kasih nilai 9 ya. Jadi raket ini secara umum enak ya, di harga yang 300 ribuan raket ini boleh juga guys ya. Cuma memang kalau saya pribadi memang kurang begitu suka dengan model frame-nya yang bagian atas agak masuk ke dalam gitu ya, cenderung lonjong guys. Tapi kalau berbicara performa, raket ini boleh juga guys, asik ya. Buat pemula bisa menurut saya, kemudian apalagi yang memang suka bermain power ya. Karena karakter raket ini sebenarnya dia raket power ya, tapi feel alonnya masih ada dan secara performa lumayan komplit guys. Jadi makanya raket ini untuk kelas-kelas intermediate pasti akan suka. Kalau buat pemula tentu aja yang suka bermain power, yang suka smash-smash ya. Oke, seperti itu guys. Menurut saya raket ini boleh juga. Kalau saya pribadi ya mungkin model frame-nya aja ya yang saya kurang begitu suka ya. Tapi berbicara performa ini oke. Sama warnanya ya. Ini warnanya memang ngejreng banget ya. Secara desain juga kurang guys ya. Jadi mungkin next bisa lebih baik lagi ya. Tapi tentu aja tetap ada yang suka yang atau yang berselera dengan model-model yang seperti ini ya guys ya. Ini kalau dari jauh ya kita lihat, ini raketnya memang mencolok sekali guys ya. Oke, mantap guys ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sudah mencoba raket ini ya. Boleh sharing pengalaman teman-teman semua ya. Kita jumpa lagi pada review-review yang lainnya.